Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fauzia Zahrawati B, MPD, selaku dosen Sosiologi Pendidikan. Saya Gita Lestari dengan NIM 19.100.080 akan menjelaskan sejarah sosiologi pendidikan sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu tokoh sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari mengenai perilaku sosial antara kelompok dengan kelompok lainnya, ataupun dari individu dengan individu lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana sehari-harinya akan selalu berkaitan dengan hubungan sosial. Sebagai sebuah bidang studi tentu saja, cakupan dari ilmu sosial ini sangatlah luas. Tak hanya mempelajari bagaimana pengaruh orang terhadap lain, namun juga pada bidang-bidang lainnya. Di dalam sebuah bidang studi, tentu saja terdapat tokoh-tokoh di dalamnya yang memiliki peran dan mengembangkan bidang ilmu tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh-tokoh sosial dunia dengan teorinya dalam ilmu sosiologi sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah tokoh historiografi, sejarawan, dan sosiolog muslim modern dari tanah Arab yang terkenal pada abad ke-14. Lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Meskipun hidup pada beberapa abad yang lalu, namun hasil karyanya masih bisa kita nikmati hingga saat ini. Sejak kecil hingga beranjak dewasa, Ibnu Khaldun telah menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti sastra Arab, Al-Quran dan tafsirnya, ilmu hadis, fikih, filsafat, dan berhitung. Ibnu Khaldun kemudian dikenal sebagai bapak sosiologi Islam, ahli politik Islam, dan bapak ekonomi Islam. Ia juga sering disebut sebagai pendiri ilmu historiografi dalam sejarah yang menularkan karya berjudul Muqaddimah. Nah, tokoh selanjutnya adalah Auguste Comte. Auguste Comte merupakan ilmuwan asal Perancis yang juga mendapat julukan sebagai bapak sosiologi. Istilah sosiologi pertama kalinya dikemukakan oleh Comte di tahun 1839. Berikut beberapa isi dari teori Auguste Comte sebagai tokoh dalam sosiologi. Penggunaan istilah fisika sosial yang diadaptasi dari Adolphe Quetelet digunakan untuk menunjukkan studi statistika yang berkaitan dengan gejala viral. Kemudian, Comte mengubahnya menjadi sosiologi yang menandakan sebagai ilmu yang baru untuk masyarakat. Comte merupakan tokoh yang menganut aliran positivisme yang cukup terkenal. Penganut positivis ini percaya jika masyarakat merupakan salah satu bagian dari alam yang mana menggunakan metode penelitian empiris digunakan untuk hukum-hukum sosial. Tokoh yang ketiga yakni Herbert Spencer. Herbert Spencer merupakan seorang filsuf asal Inggris sekaligus pemikir dari teori liberal klasik yang terkemuka. Meskipun sebagian besar dari karya-karyanya menuliskan tentang politik, namun dirinya lebih dikenal dengan julukan Bapak Darwinisme Sosial. Spencer mengatakan sebagai sistem evolusi. Berikut adalah beberapa teori yang ditemukan oleh Herbert Spencer dalam perumusannya sebagai tokoh sosiologi. Menurut Spencer, objek sosiologi yang utama adalah keluarga, agama, politik, industri, serta pengendalian sosial. Termasuk pula di dalamnya yaitu masyarakat setempat, pembagian kerja, asosiasi, pelapisan sosial, ilmu pengetahuan, dan penelitian mengenai keindahan dan kesenian. Di tahun 1879, Spencer mengemukakan mengenai teori evolusi sosial yang sampai saat ini masih digunakan meskipun banyak mengalami perubahan.
Spencer meyakini jika masyarakat mengalami evolusi dari awalnya merupakan masyarakat primitif dan kemudian menjadi masyarakat industri. Sebagai organisme, manusia berevolusi sendiri terlepas dari tanggung jawab dan kemauannya serta di bawah suatu hukum. Tokoh selanjutnya yaitu Emil Durkheim. Durkheim lebih membicarakan tentang kesadaran kolektif yang digunakan sebagai kekuatan moral untuk mengikat individu di dalam suatu masyarakat. Melalui tulisannya yaitu The Division of Labor in Society, Durkheim menggunakan pendekatan kolektivis untuk sebuah pemahaman jika masyarakat dapat dikatakan modern atau primitif. Solidaritas tersebut dalam bentuk nilai, adat istiadat, serta kepercayaan yang diyakini bersama. Berikut adalah tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Yang pertama ada Lester Frank Ward, lahir pada tahun 1841 dan meninggal pada 1913. Lester Frank Ward adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya yang berjudul Applied Sociology, Sosiologi Terapan, yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terdiri dari beberapa keinginan dan beberapa kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu karena interaksi, kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Dari kekuatan sosial tersebut mempunyai kekuatan untuk menggerakkan kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tokoh selanjutnya adalah John Dewey, lahir pada tahun 1859 dan wafat pada tahun 1952. Gagasan Lester Frank Ward tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh pragmatisme, ahli pendidikan dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karya termasyurnya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899 menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Tokoh selanjutnya ada Emil Durkheim, lahir pada tahun 1858 dan wafat pada 1917. Salah seorang tokoh penting dalam khasanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Emil Durkheim, terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thing, ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tetapi bermacam-macam. Keragaman bentuk dimaksudkan sebenarnya yaitu banyaknya perbedaan lingkungan di masyarakat sendiri. Seperti telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa teori pemikiran Durkheim terangkum dalam konsep solidaritas sosial. Nah, tokoh selanjutnya ada Karl Mannheim, lahir pada tahun 1893 dan wafat pada tahun 1947. Dalam perkembangan selanjutnya, Karl Mannheim sebagai sosiolog yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan, memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia nyatakan bahwa statementnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Terlebih lagi jika pendidikan dihadapkan kepada kecenderungan perkembangan masyarakat yang sangat beragam sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Tokoh yang terakhir ada George Pain. Pain menekankan bahwa di dalam lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, proses sosial, terdapatlah apa yang dinamakan social relationship. Hubungan-hubungan sosial ataupun secara teknis disebut interaksi sosial, di mana di dalam dan dengan interaksi sosial itu, individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsip-prinsip sosiologisnya.
Kemudian Pine melanjutkan bahwa bukan saja pada anak-anak, tetapi juga pada orang-orang dewasa, kelompok-kelompok sosial bahkan pada proses sosial pun, bahwa interaksi sosial itu membentuk tingkah laku manusia, secara tertentu dianggap sebagai sistem pendidikan yang berkembang terus-menerus. Artinya, setiap kali didapati kondisi dan situasi baru, haruslah ada interaksi sosial yang baru dan seolah-olah individu-individu itu belajar berinteraksi sosial. Inilah yang merupakan prinsip pedagoginya. Selanjutnya, paradigma sosiologi pendidikan. Paradigma sosiologi pendidikan terbagi atas 3. Yang pertama yaitu fakta sosial. Durkheim adalah orang pertama yang menunjuk fakta sosial atau social fact sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Menurut Durkheim, fakta sosial dipahami sebagai barang sesuatu atau thing yang berbeda dari dunia ide yang menjadi sasaran. Yang kedua yakni definisi sosial. Secara definitif, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Selanjutnya, perilaku sosial. Tokoh paradigma perilaku sosial ini adalah B.F. Skinner yang memegang peran penting dalam pengembangan sosiologi behavior. Skinner mengkritik objek studi paradigma fakta sosial dan definisi sosial bersifat mistis, tidak konkret realistis. Objek studi sosiologi yang konkret realistis adalah perilaku manusia yang nampak serta kemungkinan perulangannya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan mengenai sejarah sosiologi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.